Hai, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, sangat luar biasa. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Engkau sungguh baik, Bapa. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Oke adik-adik, tadi kita juga sudah memuji Tuhan dan berdoa. Saatnya Kakak Sari ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik semuanya bergembira kan? Karena tadi sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang siapkan hatinya, siapkan semua duduknya yang rapi, supaya kita memasuki ibadah kita di hari Minggu yang indah ini. Kita akan menerima potum dan salam. Tutup matanya, tunduk kepala, kita menerima potum dan salam. Ibadah kelas Batita dan Balita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang mengasihi kita semua, di dalam nama Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya buat kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa melindungi kita. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu kan lagunya semuanya adik-adik?
untuk mendengarkan cerita kita hari ini? Karena tadi sudah bernyanyi, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan harus duduk yang sopan, pakaiannya rapi, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Adik-adik yang kelas balita, yang sudah bisa mulai membaca, sudah bisa menyiapkan Alkitabnya ya, supaya ketika nanti Kak Juli membacakan, adik-adik bisa menyimak masing-masing di rumah. Oke, siap semua? Adik-adik, sebelumnya kita melipat tangan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena di pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah minggu bersama. Walaupun kami mengikutinya melalui media sosial, yaitu melalui YouTube, tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami boleh membawakan lagu pujian buat Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak kami yang menyampaikan, berkati adik-adik kami yang mendengar, agar ketika firman Tuhan diperdengarkan, semua telinga boleh mendengar. Sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di atas semuanya ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, pasti sudah siap ya. Bahan kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27. Mama-mama ataupun papa yang di rumah, bantu anak-anak kita untuk membuka Alkitabnya ya. Sehingga anak-anak kita boleh bersama-sama menyimak di rumah ketika kakak guru menyampaikan ataupun membaca dari sini. Sudah mendapat semua? Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke, Kak Juli akan bacakan ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengerjaan suap, Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada mereka kepada Musa,
tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah, coba dengarkan kakak baik-baik ya. Temanya adalah menjadi lebih baik. Apa temanya? Menjadi lebih baik. Ya, adik-adik, tema ini mengingatkan kita karena adik-adik semuanya pasti masih sering melakukan hal-hal yang perlu dipelajari. Nah, tadi kita mendengarkan cerita Musa ketika mertuanya Yetro menasehati Musa untuk apa adik-adik? Untuk melakukan pekerjaannya tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan orang-orang Israel yang cakep. Nah, jadi adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa memimpin bangsa Israel yang beribu-ribu orang. Akhirnya mertuanya si Musa yaitu Yetro merasa kasihan melihat Musa. Makanya diingatkannya Musa untuk mengangkat beberapa orang memimpin bangsa Israel, yaitu memimpin 1.000 orang, memimpin 100 orang, memimpin 50 orang, dan memimpin 10 orang. Sehingga adik-adik ketika ada masalah kecil, tidak perlu Musa yang menyelesaikan, tapi cukup orang-orang yang sudah dipilih tadi. Itu tandanya Musa belajar menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita juga mau belajar menjadi lebih baik. Nah, coba siapa yang masih suka ketika diberikan makanan ataupun sarapan pagi sama mamanya tidak dihabiskan? Masih ada nggak? Waduh, ada. Kenapa? Karena adik-adik merasa tidak suka dengan sarapannya. Ada yang tadi pengennya ayam goreng. Ternyata mamanya memberikan telur mata sapi atau telur ceplok. Akhirnya adik-adik tidak makan. Nah, hari ini kita belajar bahwa adik-adik harus mau memakannya. Karena kita belajar menerima berkat Tuhan itu bukan melihat karena kita suka makanannya. Tapi karena memang berkat itu harus kita terima. Itu artinya adik-adik belajar menjadi lebih baik. Nah, apalagi adik-adik, siapa yang masih suka kalau ada mainannya gak mau berbagi dengan temannya? Sehingga apa? Mainannya itu adik-adik ya, dia pegang sendiri. Dia pegang erat-erat, tidak boleh diminta sama temennya. Nah, hari ini kita belajar supaya adik-adik menjadi lebih baik, maka mau berbagi dengan temannya. Terus apalagi adik-adik yang suka kita lakukan yang menunjukkan kita itu tidak belajar menjadi lebih baik? Waduh, kapan ya? Oh iya, adik-adik suka bermain nggak? Ya, mungkin ada yang suka bermain boneka ya. Nih, ada yang suka bermain boneka atau ada yang suka bermain mobil-mobilan. Nah, ketika adik-adik bermain di rumah, pasti mainannya berantakan ya adik-adik. Sehingga kalau orang melihat, waduh, tidak enak untuk dipandang mata. Nah, hari ini kita harus belajar lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Ketika adik-adik habis bermain, mainannya dikembalikan ke tempatnya sehingga menjadi yang rapi. Jadi enak dipandang mata. Nah, itu artinya adik-adik mau belajar menjadi lebih baik. Sama seperti Musa mau mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh mertuanya Yetro. Kenapa kita harus belajar menjadi lebih baik? Karena orang yang mau belajar menjadi lebih baik disukai sama Tuhan. Waduh, apa aja sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Belajar menjadi lebih baik. Kita bisa belajar dari seluruh tubuh kita. Nah adik-adik, matanya dipergunakan menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang adik-adik masih suka kalau berdoa matanya tidak ditutup, tapi masih ngintip-ngintip?
Nah, mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Kalau kata kakak guru ataupun mama papa di rumah berdoa tutup mata, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kenapa kita harus tutup mata kalau berdoa? Supaya apapun kejadian yang ada di luar, kita tidak melihat dan tidak mengganggu konsentrasi. Jadi kita tetap hormat kepada Tuhan. Apalagi adik-adik yang sering kita lakukan yang menunjukkan kita tidak lebih baik. Tapi kita mau belajar menjadi lebih baik. Waduh, ketika adik-adik bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Oh, banyak ya, banyak yang suka bernyanyi. Waktu adik-adik bernyanyi, adik-adik suka teriak-teriak ya, sampai lehernya sakit. Tapi suaranya tidak bagus untuk didengar. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi lebih baik. Bernyanyinya tidak perlu teriak. Tapi kita bernyanyi, kalau lagunya gembira, cukup bernyanyi dengan gembira. Ekspresi mukanya juga gembira. Bila perlu melompat, adik-adik melompat. Bila perlu adik-adik tersenyum, tersenyum. Nah, seperti itu ya adik-adik. Itu namanya semuanya kita mau belajar menjadi lebih baik. Nah, ada satu lagi adik-adik yang Tuhan sangat suka. Kalau kita mau belajar menjadi lebih baik. Nah, adik-adik siapa yang suka kalau dipanggil mama papa tidak menyaut? Ada? Waduh, ada ya sampai mamanya. Kalau dipanggil namanya, siapa namanya ya? Coba panggil namanya Shalom. Shalomnya tidak jawab. Akhirnya mamanya teriak-teriak. Shalom. Nah, sampai mamanya sakit lehernya. Itu juga bukan hal yang baik. Bagaimana hal yang baik? Nah, adik-adik, kalau namanya disebut langsung jawab. Makanya adik-adik kalau di sekolah minggu dulu kan kakak guru suka absen ya. Dipanggil namanya Shalomita, jawabnya hadir Kak. Terus siapa lagi dipanggil namanya Vino, saya Kak. Joy Salin, saya Kak. Nah, sama di rumah juga kalau dipanggil mama harus menjawab. Itu namanya adik-adik belajar menjadi lebih baik. Semua mau menjadi belajar lebih baik? Mau. Jadi dari mata, tangan, kaki, mulut, kita harus pergunakan menjadi lebih baik. Karena seluruh tubuh kita ini adalah boleh kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menjadi lebih baik. Karena kami tahu ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, kami belum mengenal semuanya yang baik. Karena itu kami mau belajar melalui mama, papa, kakak, abang, kakak sekolah minggu. Sehingga kami semuanya benar-benar bisa menjadi anak-anak yang baik dan manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Mata Tuhan melihat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh
ibadah kita mau berakhir di penghujung. Tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat dulu bersama-sama. Kakak mungkin tidak bisa menyapa adik-adik satu-satu. Apa sih yang mau didoakan? Atau mama papa ya? Apa yang mau didoakan? Tapi kita akan berdoa supaya semua yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, kita boleh minta kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu bersama-sama. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Bapa, semuanya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Bapa, kami berdoa buat seluruh adik-adik kami yang mungkin saat ini tidak banyak bisa melakukan aktivitas, tapi mereka harus lebih banyak di rumah dan tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan. Pelihara dan jagai kami Bapa dari segala virus dan penyakit yang saat ini begitu sangat menakutkan. Karena bisa saja siapapun terkena tanpa melihat apakah dia anak kecil ataupun orang dewasa. Tapi kami percaya ketika kami dilindungi dan diberkati Tuhan, kami dijauhkan dari segala hal-hal ataupun sakit penyakit itu. Bapa, saat ini kami juga mengangkat doa syafaat kami. Kami berdoa buat kedua orang tua kami yang menjaga kami di rumah. Tuhan, berikan mereka kesabaran agar ketika kami di rumah bersama-sama, mungkin juga ada yang harus didampingi oleh mama papa untuk belajar karena tidak boleh pergi ke sekolah untuk belajar. Tuhan, berikan mama dan papa kami kesabaran untuk mengajari kami semuanya yang masih kecil-kecil, sehingga adik-adik kami walaupun tidak bertemu dengan ibu guru di sekolah, tapi mereka boleh belajar melalui media sosial dibantu mama dan papa. Bapak, kami juga mengingat orang-orang yang saat ini mungkin sedang dirawat karena penyakit COVID-19. Tuhan berkati mereka, berikan mereka penghiburan. Dan buat kami semuanya, Tuhan berikan kami kepatuhan untuk menjaga protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kami. Berikan juga pemerintah kami selalu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk mengarahkan semua bangsa ini melewati situasi pandemi pada saat ini. Di atas semuanya Bapa, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita akhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki berkat. Tunduk kepala, kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah selesai ibadah, sudah akhir semua dari ibadah kita. Saya harapkan adik-adik semuanya bersukacita dan mau belajar menjadi lebih baik. Sampai bertemu lagi ya minggu depan dalam suasana yang berbeda dan kakak guru yang lain. Sampai berjumpa.